Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Nur Khalifah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen perubahan. Langsung aja. Yang pertama ada konsep dasar manajemen perubahan. Definisi dari manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa ataupun bekerja sama dengan konsultan agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Tipe perubahan ada 3, yaitu perubahan rutin di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua ada perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga ada perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Pada dasarnya tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk manajemen perubahan. Metode-metode yang digunakan untuk komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi kegiatan harus disesuaikan dalam menentukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan. Beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk mengakses jenis-jenis perubahan yang ditemukan dalam organisasi. Yang pertama adalah 1. Apakah perubahan itu bersifat siklis? Yang kedua, apakah para karyawan mengantisipasi perubahan ini? Yang ketiga, apakah perubahan itu berarti terjadi pergerakan dari rutinitas ke lainnya? Jika jawabannya iya, berarti terjadi perubahan rutinitas. 1. Apakah perubahan tersebut memberikan jalan yang lebih baik bagi pelaksanaan aktivitas saat ini? Yang kedua, apakah perubahan mempertinggi intensitas kegiatan yang ada? Jika jawabannya iya, berarti terjadi peningkatan perubahan. 1. Apakah perubahan merupakan pendekatan baru secara keseluruhan ataupun sebuah ide untuk suatu organisasi? Yang kedua, apakah perusahaan tersebut memerlukan pemikiran ulang dari prosedur-prosedur organisasi saat ini? Jika jawabannya iya, berarti terjadi sebuah perubahan inovatif. Macam-macam perubahan, ada perubahan tidak berencana. Yang kedua, ada perubahan berencana. Perubahan tidak berencana yang pertama, perubahan karena perkembangan. Yang kedua, perubahan secara tiba-tiba. Perubahan berencana yang pertama, perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Yang kedua, penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. Yang ketiga, usaha untuk menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Yang keempat, perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Perubahan untuk mencapai sukses. Tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat diperhatikan orang-orang sukses di sekitar kita, pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Misalnya Henry Ford, Mahatma Gandhi, Bill Gates merupakan orang-orang yang sukses yang meraih prestasi gemilang dengan melakukan perubahan. Ford yaitu melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi dengan signifikan. Mahatma Gandhi mengubah perjuangan yang penuh kekerasan menjadi perjuangan dengan tanpa kekerasan. Bill Gates merevolusi penggunaan komputer dari komputer mainframe yang besar, berat, dan menjadi komputer personal yang lebih ramping, lebih mudah digunakan, dan lebih murah. Mengapa perlu melakukan perubahan? Tema tentang change management telah menjadi topik yang populer dibahas dekade terakhir ini. Kebutuhan untuk berubah dimotori lagi oleh revolusi di bidang teknologi informasi. Di era digital ini, seorang pebisnis ataupun sebuah perusahaan tidak lagi cukup untuk memenangkan satu pertandingan dalam arena persaingan. Untuk sukses yang diperlukan adalah kemenangan yang berkelanjutan. Kita dituntut untuk terus-menerus meraih prestasi. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan yang terus-menerus. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk ke bursa kerja, makin ketat persaingan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Misalkan, dalam sebuah job fair yang menawarkan 3.000 pekerjaan, telah dibanjiri oleh sekitar 10.000 orang yang mencari kerja.
Persaingan di dalam negeri saja sudah cukup sulit, apalagi jika ditambah dengan dipermudahkannya para pekerja asing untuk ikut masuk bursa kerja di dalam negeri. Otomatis persaingan menjadi semakin sengit. Biasanya hanya orang-orang yang bisa menawarkan perubahan yang mungkin terpilih. Dan dari mereka yang telah terpilih, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan lah yang akan tetap dipertahankan dalam dunia kerja. Manusia secara alami juga mengalami perubahan fisik dari bayi, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Di tiap tahap perkembangannya harus ada perubahan. Bayangkan saja, seorang yang berusia 40 tahun tetapi masih memiliki tingkah laku dan pengetahuan seperti seorang bayi. Jika tidak mengalami perubahan, pasti orang tersebut akan mengalami kesulitan, disorientasi, stres, bahkan mungkin akan tidak bisa bertahan hidup. Jadi, perubahan bukan lagi menjadi pilihan, namun menjadi sebuah keharusan. Saya Rinda Watiana ingin meneruskan penjelasan dari Mbak Anik. Mengapa orang takut dengan perubahan? Walaupun perubahan merupakan suatu keharusan, kita sering merasa ragu atau bahkan enggan untuk melakukannya karena 3 alasan. Yang pertama, alasan yang sering kita gunakan adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di depan kita. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Bisa saja lubang, batu, ataupun benda-benda tajam yang mungkin bisa melukai kita. Dibandingkan dengan melangkah dalam ruangan yang terang, walaupun benda-benda yang berada itu sama, tetapi kita lebih yakin untuk melangkah karena kita tahu kemana harus berjalan untuk menghindari bahaya. Yang kedua adalah resiko. Resiko merupakan alasan yang sering kita dengar. Resiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Untuk mengubah nasib seorang pengangguran menjadi yang memiliki penghasilan, kita perlu melakukan perubahan. Misalnya dengan memulai usaha sendiri ataupun melamar untuk bekerja di perusahaan orang lain. Jika kita memutuskan untuk memulai usaha sendiri, resiko yang akan kita hadapi adalah kerugian, bahkan kegagalan dalam berbisnis. Sedangkan untuk pilihan melamar, resikonya adalah penolakan pada perusahaan terhadap lamaran kita. Untuk melangkah ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita sering dituntut untuk mempersembahkan prestasi bagi perusahaan. Prestasi ini tentunya perlu dimulai dari ide perubahan yang kita sampaikan kepada pimpinan. Resiko yang mungkin muncul adalah penolakan pimpinan terhadap ide-ide tersebut. Semua resiko penolakan, kegagalan, dan kerugian memang menyakitkan. Tidak heran jika banyak dari kita yang sudah merasa nyaman dengan kondisi kita, enggan melakukan perubahan. Yang ketiga, perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang, dan memasarkan produk akan mengikuti seseorang yang memutuskan untuk mencoba memulai usaha baru. Kesulitan mencari waktu untuk belajar di tengah kesibukan bekerja, mengasah otak untuk memahami konsep-konsep baru dari buku teks yang dipelajari, mempersiapkan diri untuk ikut ujian akhir, menyelesaikan kasus-kasus, dan membuat 5 makalah dalam seminggu merupakan kesulitan yang perlu dihadapi seorang pekerja yang ingin meraih nilai tambah dengan meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sambil bekerja. Apa yang diperlukan dalam perubahan? Menurut John Tyler, salah seorang petinggi di perusahaan otomotif raksasa General Motors, perubahan tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan perubahan akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang dihadapi. Semua ini memang merupakan bagian dari perubahan. Untuk itu, menurut Taylor, seperti yang dikutip oleh Anna Muio dalam artikelnya di fastcompany.com, dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Dalam ketiga hal ini, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Yang pertama,
Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala resiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan itu harus dilakukan. Dan yang ketiga, komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, atau masalah. Emily Lawson dan Colin Price dalam artikel mereka, The Psychology of Change Management, yang muncul dalam edisi khusus dari The McKinsey Quarterly 2003 mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan perubahan dalam cara berpikir, mindset transformation. Kedua pengarang ini menganjurkan pada pimpinan perusahaan yang akan membawa perubahan dalam organisasi yang mereka pimpin untuk memprioritaskan perubahan mindset pada karyawan mereka. Menurut Lawson dan Price, motor dari perubahan adalah orang-orang yang melakukan perubahan tersebut. Untuk membuat orang-orang ini mau melaksanakannya, diperlukan usaha untuk mengubah cara berpikir mereka. Misalnya melalui training, coaching, dan contoh konkret dari tingkah laku para pemimpin di perusahaan tersebut. Dennis Hope dalam artikelnya Darwin Deed yang muncul di majalah Inggris The Review edisi Februari 2001 mengutip pendapat Georgie dan Colin William yang menggarisbawahi perlunya sense of urgency dan visi yang jelas yang dapat digunakan sebagai tuntunan arah perubahan yang akan dilakukan. Sense of urgency bisa muncul dari krisis, kegagalan, masalah, ancaman bangkrut, ataupun kebingungan yang dialami seseorang ataupun sebuah perusahaan. Sedangkan visi yang jelas bisa diformulasikan dan dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan agar bisa saling mendayung ke arah tujuan yang sama. Bagaimana melakukan perubahannya? Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan. Namun yang berikut ini adalah cara-cara yang telah sukses dilakukan oleh pembisnis kondang, maupun cara yang diusulkan oleh konsultan bisnis. Jack Welch dari General Electric menawarkan dua cara ampuh yang telah membantunya mengubah GE menjadi perusahaan raksasa kelas dunia. Cara pertama adalah Destroy Your Business. Ketika Jack Welch memimpin GE, ia tidak menerapkan strategic planning seperti yang biasa dilakukan oleh para pimpinan perusahaan lain. Ia menetapkan untuk menimbulkan sense of urgency pada para jajarannya untuk melakukan perubahan. Melalui DYB, Jack Welch mengajak karyawan GE untuk mengidentifikasi kelemahan GE dan faktor-faktor lain yang bisa menghancurkan usaha GE di masa depan. Yang kedua, setelah kelemahan dan masalah berhasil diidentifikasi, cara kedua yang diterapkan adalah grow your business. Untuk memacu jajaran GE untuk memikirkan strategi ampuh mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi, dan memacu pertumbuhan GE agar tidak hanya tetap eksis, tetapi juga menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang relatif terhadap para pesaingan, baik yang besar ataupun yang kecil. Cara-cara berikut ini disampaikan oleh Nicholas Morgan dalam artikelnya yang muncul di fastcompany.com edisi November 1996. Cara pertama adalah membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Misalnya, kita ingin memulai usaha baru. Kita perlu mensurvei atau misalnya di buku-buku, majalah, internet, forum diskusi, interview, atau pengamatan. Ide-ide mengenai usaha baru yang diminati atau strategi-strategi yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang telah sukses. Cara kedua adalah melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapat ide-ide perubahan yang sebanyak-banyaknya. Dari ide-ide ini kita bisa pilih yang terbaik
atau bisa kita kombinasikan menjadi ide baru. Ed Shein, pakar di bidang manajemen perubahan, menekankan perlunya mengalokasikan waktu untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Jika kita ingin meraih kesempatan untuk mendapat promosi ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita perlu melengkapi diri kita dengan persyaratan, tugas dan tanggung jawab orang yang berada pada posisi yang kita targetkan. Dengan demikian, ketika kesempatan promosi ada di depan mata, kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk itu. Sedangkan di tingkat perusahaan, pimpinan perusahaan perlu menyiapkan sumber daya manusianya dengan keterampilan dan informasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan dari perusahaan yang hanya menjenjangkan kaki pada dunia bisnis atau dunia nyata. Menjadi perusahaan yang melengkapi usaha dunia nyata, meraih juga kesempatan berbisnis di dunia nyata. Dori Digenti, pimpinan perusahaan konsultan Learning Mastery, menyebutkan perlunya menyusun rencana implementasi dari perubahan yang akan dilakukan dengan memasukkan step-step atau pos-pos sukses kecil yang mungkin diraih sebelum mencapai sukses. Untuk itu, tujuan sukses perlu di-breakdown menjadi sukses-sukses kecil yang bisa memacu motivasi untuk melaju ke langkah selanjutnya menuju arah perubahan yang telah ditetapkan. Ya, saya Ridewanto, saya dari kelompok 2. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang telah dijelaskan mengenai cara-cara berikut yang disampaikan oleh Nicholas Morgan dalam artikelnya yang muncul di fastcompany.com edisi November 1996. Oke, kita masuk dari pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari semua orang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan mempunyai prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi mereka. Kebijaksanaan dan diplomasi harus digunakan ketika mempresentasikan tujuan perubahan kepada kelompok. Pesan yang sama harus disampaikan kepada semua orang, bagaimanapun pentingnya perlu dicermati. Hal-hal khusus yang banyak relevansinya kepada kelompok, penyesuaian pesan dengan minat orang-orang ini membawa kita untuk bekerja lebih efektif dengan kebutuhan yang berbeda-beda bagi setiap individu atau kelompok. Dengan memahami perbedaan akan meningkatkan kemungkinan menghargai pengalaman teman sejawat. Dengan memahami konsentrasi, minat setiap orang akan meningkatkan kinerja kepemimpinan. Contoh untuk memonitor tingkat infeksi semua staf di klinik, termasuk para dokter, perawat, bidan, petugas kebersihan, petugas yang menyediakan sabun dan tisu, dan para pasien. Lanjut kita ke di sini terdapat 4 tahapan dalam manajemen perusahaan. Suatu perubahan terjadi melalui tahapan-tahapan. Pertama, adanya dorongan dalam, dorongan internal, kemudian ada dorongan dari luar, dorongan eksternal. Untuk manajemen perubahan perlu diketahui adanya tahapan perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4. Yang pertama, tahap pertama yang merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi yang akan dilakukan. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Lalu yang kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Lalu tahap yang ketiga merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Lalu yang keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut.
Lalu hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, sikap, nilai-nilai dan orang yang terlibat, dan tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Jika perubahan melibatkan sebagian besar terhadap perilaku dan sikap mereka, maka akan lebih sulit untuk merubahnya dan membutuhkan waktu yang lama. Jika pemimpin manajemen perubahan mengetahui emosi normal yang dicapai, ini akan lebih mudah untuk memahami dan menghandle emosi secara benar. Berikut ini ada gambar yang ini memperlihatkan bahwa jika peserta yang hadir memberikan dukungan yang cukup, mereka akan dapat menerima perubahan. Mereka tetap membutuhkan banyak dukungan untuk dapat menerima secara keseluruhan dan memahami perubahan tersebut ke setiap tindakan dan perilaku normal mereka sendiri. Gambar ini mengilustrasikan proses perubahan lebih baik. Dorongan internal di sini dari tahap 1, identifikasi perubahan, mengenal kebutuhan perubahan, lalu ada identifikasi tipe perubahan, lalu turun ke tahap 2. Di tahap 2 ini ada perencanaan perubahan. Hal yang pertama ada diagnostik, situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Lalu yang mendukung ada tahap 3, implementasi perubahan, pencairan perubahan, pembekuan integritas. Lalu yang terakhir tahap 4, evaluasi dan umpan balik, terdiri dari pengumpulan data, evaluasi data, dan umpan balik. Lalu di sini ada jenis-jenis strategi manajemen perubahan. Pertama ada political strategy, yaitu pemahaman mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial. Lalu ada military strategy, yaitu pemahaman bahwa perubahan dapat dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Lalu ada confrontation strategi, yaitu pemahaman jika suatu tindakan bisa menimbulkan kemarahan seseorang, maka orang tersebut akan berubah. Lalu ada applied behavioral science model, yaitu pemahaman terhadap ilmu perilaku. Lalu ada followership strategy, yaitu pemahaman bahwa perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan. Lalu ada engineering strategy, yaitu pemahaman bahwa setiap perubahan menyangkut setiap manusia. Lalu ada academic strategy, yaitu pemahaman bahwa setiap manusia itu rasional, yaitu setiap orang sebenarnya akan bisa menerima perubahan manakala kepadanya disodorkan data yang dapat diterima oleh akal sehat. Lalu ada economic strategy, yaitu pemahaman dalam memegang posisi pengaturan sumber ekonomi, yaitu memegang posisi kunci dalam proses perubahan berencana. Ya, sekian presentasi yang telah kami jelaskan dari kelompok 2 mengenai konsep dasar manajemen perubahan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.